Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan puji syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami, kesehatan kekuatan yang ada pada tubuh kami. Dan biar dengan kesehatan ini kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami ingin bekali hari ini dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat bagi kami untuk melangkah. Ampuni setiap salah dan dosa kami, kuduskan dan layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Berkata demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul Mengapa Harus Takut. Takut adalah perasaan gentar atau ngeri saat menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan suatu bencana. Dan takut itu pernah atau sering dialami oleh semua orang, baik orang di dalam Tuhan maupun orang yang di luar Tuhan. Artinya takut itu dipandang suatu hal yang wajar. Dan manusia itu kadang-kadang dikuasai oleh ketakutan yang sumber awalnya atau sumber mulanya tidak jelas. Lambat laun menjadi orang yang penakut. Seorang profesor sedang melakukan penelitian atau eksperimen tentang ketakutan. Dia mengambil seorang anak atau bayi dan diberi mainan berupa seekor tikus putih. Anak itu merasa senang. Mereka ketawa girang saat anak itu memegang tikus putih itu. Suatu saat anak ini memegang tikus, didengarkan bunyi-bunyian yang agak keras. Dan anak itu mendadak kaget dan takut. Dan kejadian itu diulang beberapa kali. Dan anak itu selalu menangis. Akhirnya bayi itu menjadi takut terhadap tikus atau yang menyerupai seperti tikus. Walaupun hanya melihat saja dan anak itu menjadi takut. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini bertanya pada kita, mengapa kita harus takut? Memang banyak penyebab kita menjadi takut. Selain ilustrasi di atas, orang bisa takut karena takut gagal, karena takut sakit, karena takut mati, atau karena takut ditinggal, atau takut menghadapi suatu persoalan, takut menghadapi masalah, atau takut yang lain yang membuat perasaan tidak nyaman, atau perasaan menjadi khawatir. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kita sudah diberikan keyakinan, diberikan suatu kekuatan dalam menjalani sebuah kehidupan. Firman Tuhan kali ini mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Firman Tuhan kali ini memberikan suatu jaminan bahwa kita tidak perlu takut. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, yang tahu, yang mengerti tentang kita atau domba-dombanya, mengapa masih ada kecemasan? Mengapa di dalam kehidupan kita masih ada kekhawatiran? Mengapa dalam kehidupan kita masih ada ketakutan melanda di dalam hidup kita? Bukankah firman Allah berkata, rumput hijau dijanjikan bagi kita. Ia menuntun kita. Gada dan tongkatnya menjadi penghibur kita. Bahkan gembala kita menyediakan keperluan kita. Kemurahan dan kebajikan selalu ada bersama dengan kita. Itu adalah janji atau keyakinan bagi kita bahwa Tuhan memberikan suatu kepastian. Tuhan memberikan suatu jaminan bahwa di dalam Tuhan tentunya tidak ada suatu ketakutan. Jadi seharusnya tidak ada dalam kamus sebagai orang-orang percaya
itu takut pada kehidupan ini. Kita takut menghadapi segala sesuatu. Raja Daud berkata di dalam firman Allah yang kita baca saat ini, yaitu sekalipun aku berjalan di dalam lembah maut, di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena Tuhan yang disembah oleh Daud, yang dipercaya oleh Daud, akan senantiasa tidak akan pernah meninggalkan Daud. Sehingga Daud berkata, aku tidak akan takut. Jadi seharusnya saudara sekalian di dalam Tuhan Kristus tidak ada ketakutan pada orang-orang percaya. Sebab Tuhan kita yang sanggup menopang hidup kita. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-27 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, saat murid-muridnya menghadapi suatu dilema, menghadapi suatu ketakutan karena gelombang besar, karena menghadapi situasi yang tidak memungkinkan, Tuhan datang di tengah-tengah ketakutan itu. Tuhan bertanya, Tuhan berkata kepada murid, tenanglah, jangan takut, ini aku. Saudara kasih di dalam Tuhan, selama masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita, selama masih ada Tuhan di dalam pekerjaan kita, selama ada Tuhan di dalam rumah tangga kita, Tuhan berkata, tenang, tenang dan tenang, dan aku yang akan berperang, dan aku yang akan di depanmu. Oleh karena itu, seperti Raja Daud katakan bagi saya dan saudara saat ini, apa yang dijanjikan Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini, ayat 1 sampai seterusnya ini adalah suatu jaminan yang pasti yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh karena itu, menghadapi segala sesuatu, mungkin kecemasan, kekhawatiran yang ada, ketakutan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita takut menghadapi kenyataan hidup. Mungkin kita takut menghadapi situasi yang ada. Mungkin kita takut menghadapi keadaan yang ada. Mungkin kita takut menghadapi masa depan. Mungkin kita takut menghadapi sakit penyakit kita. Mungkin kita saat ini kita takut apa yang kita tidak tahu, apa yang kita perbuat. Ketakutan inilah selama kita berserah, selama Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tentunya atau mestinya kita sebagai orang percaya tidak perlu merasa takut. Sebab ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang akan memberikan suatu kenyamanan, akan memberikan suatu kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Persoalan demi persoalan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi saat-saat ini, terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tetapi firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang agung, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang terjadi atas kehidupan domba-dombanya. Tuhan mengerti atas kehidupan saya umat-umat. Oleh karena itu, kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini memberikan semangat, memberikan motivasi bagi saya dan saudara untuk lebih taat, lebih percaya kepada Allah, bahwa janji Tuhan itu senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Seperti Matius 14 ayat 27 tadi. Saat ada suatu permasalahan, Tuhan ada menyambangi kita. Tuhan datang menghampiri saya dan saudara. Tuhan ingin memberikan kepastian. Tuhan ingin memberikan jaminan yang baik supaya anak-anaknya, supaya saya dan saudara tidak hidup di dalam ketakutan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ini? Yang pertama yaitu bahwa Allah itu peduli. Dalam saat situasi atau kondisi saat ini, Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama, Allah itu peduli di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yaitu Allah itu sanggup. Sanggup dari apa? Melepaskan belenggu
di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah itu sebagai penolong. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar akan seruan kita. Dan Tuhan akan tetap menolong dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang keempat, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari pembacaan Mazmur pasal yang ke-23 ini? Yaitu Allah adalah sang penghibur. Artinya kasih-Nya Allah bagi saya itu tidak berkesudahan. Apapun bentuk persoalan dalam kehidupan kita, Allah yang akan penghiburan kita. Allah sang penghibur kita. Oleh karena itu saat kita menghadapi suatu ketakutan, jangan kita mencari Allah lain. Jangan mencari penghibur-penghibur lain. Allah kita, Yesus Kristus itulah gembala yang baik, sang penghibur saya dan saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah beri kami dengar pada saat pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah sang penolong kami, Engkau Allah sang penghibur kami. Tuhan, Engkau tahu akan segala persoalan yang kami hadapi saat-saat ini. Ajari kami supaya kami tidak takut menghadapi kenyataan, menghadapi proses hidup yang kami jalani, sebab Allah beserta dengan kami. Kuatkan, teguhkan kami dengan benarnya akan firman-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan ampuni setiap kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Dan sebentar kami tidak melakukan segala aktivitas kegiatan kami hari ini, kami percaya kami tidak akan takut menghadapi situasi kenyataan yang ada, sebab Allah beserta dengan kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.